Izin memperkenalkan diri. Nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241015. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi proses. Strategi proses atau transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial. 4 strategi proses. Semua barang dan jasa yang diproduksi menggunakan beberapa variasi pada satu dari 4 strategi proses, yaitu fokus pada proses, yang kedua, fokus berulang, yang ketiga, fokus pada produk, yang keempat, mass customization. Yang pertama, fokus pada proses adalah fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang volumenya rendah tapi bervariasi tinggi. Contoh, rumah sakit, pasien patah kaki, pasien kerusakan, alat pemacu jantung. Keterangan, fleksibilitas dalam menetapkan peralatan dan tenaga kerja, tidak mengganggu proses produksi apabila ada salah satu mesin rusak. Bagus untuk menangani produk dengan banyak variasi, ukuran, dan bentuk. Kerugian, waktu relatif lebih lama karena penjadwalan pemasangan dan penanganan bahan baku diperlukan banyak keahlian tenaga kerja dan persediaan barang dalam proses. Yang kedua, fokus berulang adalah fokus produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen suatu produk yang telah disiapkan sebelumnya. Biasanya dalam suatu proses yang terus-menerus. Contoh, perusahaan fast food, McDonald's atau KFC. Keuntungannya adalah ekonomik dan model terus-menerus dan penyesuaian dan dari model berjumlah sedikit tapi banyak variasinya. Kerugiannya mempunyai struktur yang lebih banyak dan konsekuensinya adalah fleksibilitas lebih rendah dibandingkan dengan pabrik yang berfokus pada proses. Sekarang kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah fokus pada produk. Fokus produksi yang fasilitas diatur sekitar produk, sebuah proses yang berorientasi pada produk, bervolume tinggi, dan bervariasi rendah. Proses ini disebut juga dengan nama proses kontinu karena mempunyai lintasan produk yang sangat panjang dan kontinu. Contoh, perusahaan manufaktur televisi. Keuntungannya adalah biaya variabel per unit rendah, biaya penanganan bahan baku, dan persediaan barang dalam proses rendah. Kerugiannya adalah biaya tetap yang tinggi, perlunya menyeimbangkan output di setiap stasiun kerja di lini produksi. Kita bahas yang keempat adalah mass customization adalah merupakan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Mass customization merupakan suatu tantangan yang membutuhkan peningkatan kemampuan operasional, adanya keterkaitan logistik, produksi, dan penjualan yang semakin erat. Contohnya, industri telekomunikasi, simpati, fleksi, friend, dan Asia. Fokus berulang. Bisa lihat pada gambar di belakang saya. Analisis dan desain proses. Pertanyaan mendasar. Pada saat proses produksi mengubah bahan baku menjadi barang jasa adalah, apakah proses didesain untuk mencapai keunggulan, bersaing dari segi diferensiasi respon cepat, atau biaya rendah? Apakah proses menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai? Apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan sebagaimana dipandang oleh pelanggan? Apakah proses memenangkan pesanan? Pemilihan peralatan dan teknologi produksi. Perkembangan teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa, yaitu yang pertama adalah teknologi mesin, yang kedua sistem identifikasi otomatis, yang ketiga pengendalian proses, yang keempat sistem penglihatan, yang kelima robot, yang keenam sistem menyimpan dan perolehan kembali secara otomatis atau ASRAS, kendaraan terpadu otomatis atau AGV,
sistem manufaktur fleksibel (VMS), dan yang terakhir, manufaktur terintegrasi komputer (CIM). Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.